فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sekarang pada malam hari ini kita masuk pada surah yang kedua, itu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at adalah surah Makkiyah, adalah surah yang diturunkan di Mekah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama periode Mekah, Rasulullah SAW mendakwahkan tentang keimanan. An-Nazi'at itu kaitannya dengan malaikat dan tugas para malaikat. Dan itu masuk bagian daripada dakwah kepada keimanan. Termasuk di dalamnya adalah keimanan kepada para malaikat. Termasuk di dalamnya adalah tugas yang dibebankan kepadanya. Baik, surah An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya dari kata naza'a, yanza'u artinya mencabut. Mencabut. Jadi An-Nazi'at di situ yang dimaksud dengannya adalah malaikat. Adalah malaikat yang mencabut roh manusia. Roh manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azza wa jalla, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabhan, fas-sabiqati sabaqa, falmudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idhin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, aidha kunna idhaman nakhirah, qalu tilka idhan karratun khasirah, fa innama hiya zajaratu wahidah, fa idahum bis-sahirah. Ini surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Baik, yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. An-Nazi'ah ini bentuk sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersumpah, maka boleh dia bersumpah dengan makhluknya. Ini di antara buktinya termasuk surah ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Juga banyak di dalam surah yang lainnya. Wal asri, demi masa, wasyamsi wa duhaha, dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Tapi manusia, makhluknya, tidak boleh dia bersumpah kepada makhluk yang lainnya. Dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa adalah syirik kecil. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan karena itu perbuatan kesyirikan, dan kesyirikan adalah dosa besar. Jadi kalaupun misalnya masuk dalam syirik kecil, tapi itu adalah lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar dari al-kabair. Dari al-kabair. Nah, di masa kita sekarang sebagian ada orang kadang-kadang dipermainkan sumpah. Ya, kadang-kadang sebagian orang dianggap enteng, remeh.
Kalau dia dituduh, kadang-kadang dia bersumpah dengan tangannya. Dia bilang kandala. Kan kadang-kadang bersumpah seperti itu. Itu sumpah namanya. Sumpah. Dan itu sumpahnya kepada atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas masuk dari larangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat. Malaikat yang gharqa, ia mencabut dengan keras. Malaikat yang mencabut roh dengan keras. Itu para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh manusia. Itu dalam ayat lain disebutkan bahwa namanya adalah malakul maut. Malakul maut itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh manusia dengan nama malakul maut. Nama al-malakul maut. Kemudian wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat ia mencabut roh manusia nashton dengan lemah lembut. Jadi tadi yang pertama itu malaikat yang mencabut roh manusia yang kufur, ditarik dengan keras. Ditarik dengan keras. Sedangkan yang kedua nasyitati nashta, demi malaikat ia mencabut roh orang-orang yang beriman itu dengan lembut. Jadi beda ya. Mencabut roh orang-orang kufur, kafir dengan atau non muslim dengan roh orang-orang yang beriman. Dengan orang-orang yang beriman. Wan nasyitati nashta itu jadi para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh orang-orang yang beriman. Dengan lemah lembut, dia mengalirkannya, dia menarik roh yang orang-orang yang beriman dengan penuh kelembutan. Itu diperumpamakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin seperti al-unsyutah, seperti seperti tembikar dan yang semacamnya yang dibuat dari benang-benang dan sebagainya. Itu kalau dilepaskan satu saja itu akan terlepas dengan mudah kalau dilepas ujungnya. Ini kadang sebagian ya, kalau kita memiliki pakaian dari kain, benang itu kalau dicabut satu misalnya kainnya, benangnya akan tercabut dengan mudah. Tercabut dengan mudahnya. Itu malaikat yang mencabut roh orang-orang yang beriman. Itu dicabut dengan sangat mudah. Dengan sangat mudahnya. Adapun orang-orang yang kafir, itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa dikatakan kepada roh orang-orang kafir bahwa ukhriji ayyatuhan nafsul khabisah. Jadi keluarlah wahai jiwa yang khabis, jiwa yang jelek, yaitu kanat fi jasadil khabis, yaitu ada pada jasad yang jelek. Dikatakan kepadanya ukhruji ila ghadabillahi, keluarlah kalian menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kalian menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh yang seperti ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, roh itu seakan-akan dia ingin lari. Dia tidak ingin keluar dari jasad itu. Dia tidak ingin keluar. Tapi kemudian oleh karena itulah malaikat yang mencabut rohnya dicabut dengan keras. Dicabut dengan keras sampai sebagian diperumpamakan seperti ketika menarik menarik daging dari tulangnya. Kadang tersiksa, ada yang tersisa di situ. Jadi ditarik dengan keras.
ditarik dengan keras. Itu orang-orang kafir yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman. Para malaikat turun untuk mencabut roh orang-orang yang beriman dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Itulah kemudian disebutkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Mereka tetap di atas ucapannya. Istiqomah di atas jalan yang lurus di jalan Allah dan Rasulnya. Maka akan turun ketika dalam keadaan mereka sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun kepadanya di sisinya. Itu dalam tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa para malaikat itu banyak turun kepadanya, turun malaikat. Kemudian diberikan kabar gembira kepadanya, Allah takhafu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Atau Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Jangan engkau takut kepada apa yang akan menimpa engkau di masa yang akan datang. Pada hari kiamat tidak perlu takut. Kemudian jangan juga engkau bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan. Tidak perlu bersedih. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan kepadanya. Ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Itu turun malaikat ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Hanya saja tentunya malaikat yang ada di sisi orang yang sakaratul maut itu, ya manusia tidak melihatnya. Kemudian malakul maut, atau para malaikat mengatakan kepadanya, ya Tuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila ridwanillahi. Keluarlah wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Itulah wan nasyitati nashta. Ruh orang-orang yang beriman itu keluar dengan mudahnya. Dengan sangat mudahnya. Bahkan sebagian dia memberikan perumpamaan seperti embun yang mengalir di atas daun itu. Dengan sangat mudahnya dia keluar. Ruh orang-orang yang beriman. Dengan beriman. Oleh karena itu pula disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang beriman ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, kemudian diberikan kabar gembira kepada mereka, maka dia cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak mau kembali lagi ke dunia, tapi dia lebih cinta, lebih suka, lebih ridho kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga cinta bertemu dengannya. Dan siapa yang benci, tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga benci, tidak suka juga bertemu dengannya. Maka ketika itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna lanakrahul mautah. Sesungguhnya kami semua tidak suka kematian. Ya kan begitu. Semua orang takut mati. Kenapa dikatakan bahwa siapa yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita kan benci kepada kematian. Benci kepada kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa dzalik. Tidak seperti itu wahai Aisyah. Tidak seperti itu. Akan tetapi, walakin al-mu'minu idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Fa ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ah. Nah, ini maknanya. Makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dijelaskan beliau sendiri bahwa seorang mukmin itu jika al-maut itu, malakul maut itu sudah datang, sudah hadir, busyira biridwanillah, maka dia diberikan kabar gembira dengan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Itulah tadi dalam ayat tadi itu. Tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat berikan kabar gembira kepadanya, tidak usah takut, jangan bersedih. Bahkan berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan kepadanya. Jadi mukmin itu, orang mukmin ketika hadir al-maut, malakul maut di sisinya, maka dia diberikan kabar gembira. Nah, biasanya kalau orang diberikan kabar gembira seperti itu kan dia senang. Dia akan merasa senang. Merasa gembira dengannya. Maka pada saat itulah kemudian falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama. Maka pada saat itulah tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai dari apa yang ada di hadapannya sekarang. Karena kan sudah diberikan kabar gembira, sudah dijanjikan kepadanya surga untukmu. Dia akan merasa senang. Maka oleh karena itulah ahabba liqa'allahi. Ini dalam keadaan sakaratul maut ini ya. Dalam keadaan sakaratul maut. Pada saat itu ketika dia sudah tahu kedudukannya, berita gembira yang diberikan kepadanya yang ada di hadapannya, maka dia cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau kembali lagi ke dunia. Tidak mau. Dia akan cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pula lah kemudian ahabballahu liqa'a. Pada saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala cinta bertemu dengannya. Ini bertemu dengannya. Kenapa? Karena pada saat itu dia melihat bahwa dia akan pindah kepada negeri yang lebih baik daripada negeri yang dia tinggalkan sebelumnya. Ya karena manusia kan seperti itu, tabiatnya kan dia mau mencari yang lebih baik, paling baiknya. Dia sudah melihat wah ini negeri paling bagus. Untuk apa saya kembali ke dunia? Bersusah payah. Ya, bersusah payah. Maka dia cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu pula dengan itu sebenarnya dalam lanjutan hadis itu orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kufur, kafir itu dia tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia dalam keadaan sakaratul maut itu sudah diberikan berita kecelakaan untuk dirinya, kebinasaan untuk dirinya. Maka pada saat itu dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dia akan disiksa. Itu dia sudah tahu dirinya. Dia sudah tahu dirinya. Maka pada saat itu dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Itu makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ini pelajaran bagi kita semuanya ya, untuk mempersiapkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kebaikan. Karena itulah yang akan menemani kita. Menemani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, harta tidak akan mungkin dia menemani kita di alam barzah, tidak. Amalan yang akan menemani kita. Baik, kemudian wasabihati sabaha. Ini ayat yang ketiga. Wasabihati sabaha. Sabihati di situ adalah para malaikat, malaikat yang naik turun, naik ke langit, turun dari langit. Itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cepat. Dengan begitu cepat. Ini sebagaimana air yang turun ya, sebagaimana air yang turun dari awan itu. Ini kan turun dengan cepat ya, ketika hujan. Ini para malaikat juga seperti itu. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan begitu cepat. Dengan begitu cepat. Ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang matahari, bulan, malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kullun fi falakin yasbahun. Jadi kullun fi falakin, semuanya di dalam falak itu.
Falak apakah itu matahari, bulan, siang, malamnya dan sebagainya. Semuanya yasbahun. Yasbahun. Artinya mereka yasbahun itu segera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu naik turun, ya, naik turun. Wasabihati sabahan. Dari sini pula bisa kita pahami bahwa malaikat itu di antara bentuk keimanan kepada para malaikat bahwa malaikat itu memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Dan kekuatan malaikat itu lebih kuat daripada jin. Lebih kuat daripada jin. Dan jin lebih kuat daripada manusia. Dan jin lebih kuat daripada manusia. Baik, lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku bi arsyiha? Siapa yang bisa mendatangkan kepadaku singgasananya Ratu Saba? Qabla ayyatuni muslimin. Sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk. Qala ifrit minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ini diperhatikan. Kata ifrit itu jin. Dari jenis jin. Apa dia katakan? Dia katakan ana atika, saya akan mendatangkan kepadamu wahai Sulaiman. Singgasana Ratu Saba itu qabla an taquma min maqamika. Sebelum engkau berdiri dari situ tempatmu sudah datang itu. Saya bawa kepada apa yang dia menunjukkan bahwa jin memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan yang sangat kuat, melebihi kekuatan manusia. Manusia bisa seperti itu? Tidak bisa. Dia harus membawa dari negeri Syam ke Mesir dengan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun barangkali baru bisa sampai ke negeri Mesir pada waktu itu. Dari negeri Syam. Ini ifrit ya. Kemudian inni alaihi laqawiyyun abid. Kemudian ifrit mengatakan sesungguhnya saya laqawiyyun, sungguh kuat, lagi amin, terpercaya. Ini menunjukkan bahwa jin memiliki kekuatan. Kemudian qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika min bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata ada orang di sisinya yang memiliki ilmu kitab, dia katakan saya akan mendatangkan kepadamu sebelum ayyartadda ilaika tarfuka. Artinya sebelum matamu ketika terbuka dan kemudian tertutup. Jadi sebelum terbuka itu sudah tiba di hadapanmu itu ars. Singgasananya Ratu Saba pada waktu itu. Maka kemudian setelah didatangkan, maka falamma ra'ahu mustaqirrun indahu. Maka tak kala dia melihatnya, Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah ada di hadapannya, di sisinya, maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan qala hadza min fadli rabbi liyabduwani aashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan dari Rabbku, dari Tuhanku. Dia ingin menguji saya apakah saya bersyukur atau saya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah sebagian ulama menyebutkan bahwa innahu hamalathul malaikatu hatta ja'at bihi ila Sulaiman minal Yaman. Wa Sulaiman bisyam. Jadi para ulama menyebutkan bahwa malaikat itu membawa singgasana itu datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada di Yaman, membawa dari Ratu Saba itu di Yaman, kemudian Nabi Sulaiman di Syam pada waktu itu, dalam waktu sekejap.
dalam waktu sekejap. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan malaikat itu melebihi kekuatan jin. Dan kekuatan jin melebihi kekuatan daripada manusia. Baik. Ini yang perlu kita ketahui ya. Kita mengimani bahwa malaikat itu memiliki kekuatan. Sebagaimana juga malaikat itu yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. 8 malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa kekuatan yang dia miliki. Padahal arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besarnya. Melebihi besarnya langit dan bumi. Itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu dibawa oleh para malaikat, menunjukkan betapa kuatnya malaikat itu. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fas-sabiqati sabaqa. Dan demi malaikat yang berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para malaikat adalah mereka yang paling dahulu, paling pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat adalah paling akwam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Bani Adam. Paling dia akwamnya, artinya paling dia kuatnya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Bani Adam. Kalau manusia, ya sudah, kalau mungkin dia satu kali barangkali, hari ini barangkali dia semangat, besok belum tentu. Mungkin dia lemah, mungkin dia loyo. Kan seperti itu ya. Jadi sebagian dari kita kan mungkin seperti itu. Jangankan yang lainnya, salat rawatib saja misalnya, rawatib sebelum dan setelah salat wajib itu, kadang-kadang kita kan merasa lemah. Sebelum duhur, setelah duhur misalnya. Oh, sebelum duhur, sudah dia lakukan. Tapi setelah duhur, mungkin dia pikir mau pulang cepat ke rumah. Akhirnya dia pulang ke rumah. Di rumahnya dia tidak lakukan. Ini kan tidak akwam namanya, dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat bersegera. Dan dia tidak pernah menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat para malaikat. Sifatnya para malaikat. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat adalah malaikat yang giladun syidad, yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka berbuat durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kepada mereka tidak pernah durhaka. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dalam surah yang lainnya juga disebutkan dalam surah Anbiya, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastashirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yatturun." Ini para malaikat. Dan orang-orang yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadati. Siapa yang ada di sisinya, para malaikat, tidak pernah mereka menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka kalau diperintah dilakukan. Tidak pernah merasa lemah, tidak pernah merasa ngomel-ngomel, marah-marah, tidak, apalagi marah-marah, tidak, para malaikat. Wala yastashirun. Kemudian yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka bertasbih malam dan siang, la yafturun, tidak pernah loyo. Tidak pernah merasa lemah, putus asa, tidak. Itu para malaikat. Jadi para malaikat itu mereka sabbakun, mereka orang yang mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Baik. Kemudian fal mudabbirati amra. Demi al mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat bagi para malaikat yang mengatur segala perkara. Dan setiap malaikat itu diberikan satu tugas untuknya.
Satu tugas untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah para malaikat untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Seperti misalnya Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian turun kepada para rasul untuk menyampaikan wahyu. Itu tugasnya. Israfil tugasnya hanya satu saja, yaitu meniup trompet. Meniup trompet. Di malaikat Israfil itu sudah bersiap-siap. Sudah ada trompetnya di mulutnya, begitu dia diperintah langsung ditiup. Itu malaikat Israfil, itu kan tugasnya seperti itu. Jadi masing-masing malaikat diberikan tugas untuknya. Tugas untuknya. Begitu pula Mikail. Mikail yang diberikan tugas untuk mengatur hujan. Mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan. Malakul maut diberikan tugas untuk mencabut roh. Kalau dia diberikan tugas itu tugasnya dia. Dia tidak mengurusi tugas-tugas yang lainnya, tidak. Hanya itu yang diberikan tugas kepadanya. Tugas kepadanya. Ini sifat dari para malaikat. Para malaikat itu sifat-sifat mereka sesuai dengan amalan-amalan yang dibebankan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Kenapa? Karena malaikat adalah khairul makhluqati, adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu yang Allah bersumpah dengannya adalah perkara yang sangat besar. Apakah pada zatnya atau mungkin keadaannya yang berupa tanda-tanda atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa para malaikat memiliki kedudukan yang tinggi. Ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Bersumpah dengannya. Baik, kemudian berikutnya yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Yauma tarjufu ar-rajifah. Hari tak kala ar-rajifah itu tiupan sangkakala. Yang pertama, membuat makhluk alam semesta itu menjadi goncang. Menggoncangkan alam semesta. Tatba'uha ar-radifah. Kemudian diikuti lagi dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Jadi seakan-akan yauma tarjufu ar-rajifah, seakan-akan itu ada kalimat yang dibuat di situ. Takdirnya bahwa udhkur ya Muhammad wa dzakkirin nas. Ingatlah wahai Muhammad. Dan ingatkan manusia terhadap hari yang sangat besar itu, hari yang sangat agung. Yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah, yaitu dua tiupan sangkakala malaikat. Tiupan yang pertama akan membuat manusia goncang pada waktu itu. Mereka akan merasa ketakutan. Mereka panik ketika itu karena huru-hara yang sangat ngeri pada waktu itu. Summa yamutuna an akhirihim. Kemudian setelah itu mereka semuanya meninggal, mati semuanya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, tatba'uha ar-radifah, tiupan yang kedua itu adalah tiupan yang kedua, manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, dari kubur mereka. Dari kuburan mereka. Jadi manusia itu berdiri dari kuburan mereka maratan wahidah, satu kali. Satu kali. Ini sebagaimana dalam ayat setelahnya itu, fa innama hiya zajaratun wahidah fa idahum bis-sahira. Jadi tak kala mereka itu di zajaratun wahidah. Jadi mereka hanya dipanggil hanya satu kali saja, mereka kemudian semuanya bangkit. Fa idahum bis-sahira. Dan mereka pun kemudian berkumpul. Mereka pun berkumpul pada waktu itu. Berkumpul manusia pada waktu itu. Jadi manusia dibangkitkan pada waktu itu. Ini dalam ayat lain juga disebutkan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celakalah kami.
Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Membangkitkan kami dari tempat tidur kami, menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan nanti, akan dibangkitkan. Kemudian juga wa idza rajafatir rajifah, apabila sudah ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti yang kedua, maka manusia pada waktu itu terbagi menjadi dua. Qulubu yawma idzin wajifa absaruha khashi'a yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna idzaman nakhira qawlu tilka idzan qarratun khasirah. Ini hatinya orang-orang kafir, orang-orang kufar. Jadi yang pertama bahwa hati manusia pada waktu orang-orang kufar pada hari itu wajifah, dalam keadaan mereka takut. Hati mereka dalam keadaan ketakutan. Absaruha khasyi'ah, pandangan-pandangan mereka itu tunduk, tidak mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hinanya diri mereka. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, maka mereka pun mengatakan, siapa yang akan mengembalikan? Apakah sungguh kami akan dikembalikan? Fil hafirah, dari tempat kami sebelumnya di dalam bumi, di dalam kuburan. Aidza kunna idzaman nasyra, apakah kami yang kami memiliki tulang belulang yang sudah hancur itu akan dikembalikan, yang sudah hancur. Qalu tilka idzan karratun khasira, maka kalau kami, mereka mengatakan kalau itu yang terjadi, tulang-tulang yang sudah hancur itu kemudian dibangkitkan kembali, maka itu adalah karratun khasira, itu adalah kerugian bagi kami. Kerugian bagi kami. Berarti kan dia sudah tahu dirinya, dia sudah sadari dirinya. Dia sudah menyadari dirinya. Jadi qulubu yauma itu wajifah, hati mereka pada waktu itu sangat takut. Pandangan-pandangan mereka absaruha khasyi'ah itu tunduk, tidak mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menundukkan pandangan mereka. Itulah kemudian disebutkan dalam surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin. Kalian melihat mereka ketika yu'raduna 'alaiha, ketika ditampakkan kepada mereka, dihamparkan di hadapan mereka, khashi'ina, dalam keadaan mereka tunduk merendahkan dirinya, minadh-dhulli, karena kehinaan, kerendahan. Karena kerendahan dan kehinaan. Yanzuruna min tarfin khafiyyin. Mereka pun melihat dalam keadaan lemah lesuh. Dalam keadaan lesuh. Adapun yang kedua adalah hati kebalikannya, adalah hati orang-orang yang beriman. Dikatakan wajibatun yauma idzin, dalam bentuk nakirah, menunjukkan bahwa maknanya di situ adalah kebalikannya. Adalah kebalikannya, hatinya orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang beriman. Baik, kemudian fa inna ma zajaratun wahida fa idzahum bis-sahira. Zajaratun artinya celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin waktu yang membatasi kita. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan penjelasannya. Ini masih ada sedikit penjelasannya kaitannya dengan ini. Baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.